lebih menjaga omongannya, terutama mengenai isu-isu yang sangat sensitif, terutama kontra terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Armando melalui demonstrasi Ade itu dikatakan kebal hukum, apakah Ade itu sebelumnya pernah dilaporkan? Armando ini menulis di sebuah tweetnya bahwasanya umat Islam ini seperti selangkangan. Dan terstruktur karena itu memutuskan untuk turun ke jalanan. bertentangan dengan nilai-nilai warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tentang sosiologi politik pertemuan ke-10. Temanya adalah pemilu, demokrasi, dan demonstrasi yang terjadi kemarin. Kita tidak berbicara tentang demonstrasinya, tetapi ada sebuah kasus kemarin, yaitu ada salah satu konten kreator dan dosen UI, maksudnya identitasnya Ade Armando. Beliau datang di lokasi demonstrasi, tujuannya dalam wawancaranya bilangnya mau membackup terhadap para mahasiswa setuju terkait dengan demonstrasi. Tetapi pada prosesnya beliau dihajar oleh orang-orang di sekitar demonstrasi. Apakah mahasiswa atau tidak, itu hal yang lain. Sekarang adalah ini kelompok pro terkait dengan apa yang terjadi kemarin. Ini adalah kelompok kontra terkait dengan Bang Ade Armando dihajar oleh sekelompok orang tersebut. Sekali lagi, ini dalam rangka belajar bersama, terus untuk kita bersama. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok pro dulu. Mengapa mendukung kelakuan berbagai aktivitas sampai kemudian Bang Ade Armando kemudian Bapak turun. Silakan kelompok pro untuk ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kami dari kelompok pro terhadap kejadian. Aplos dulu, belum. Kami dari kelompok pro terhadap fenomena yang terjadi kepada Ade Armando kemarin tanggal 11 April. Sebelumnya perlu kita ketahui Ade Armando merupakan seseorang dengan strata sosial, dengan identitas sebagai dosen fisik UI, dan juga sering dikenal sebagai orang yang pro pemerintah, dan juga sering mengeluarkan statement kontroversial menyinggung agama dan sering berdebat dengan mahasiswa terkait aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Dihubungkan dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini, Ade Armando sering sekali bertentangan dengan masyarakat, terutama masyarakat secara umum, di mana di Indonesia aksi kritis Sainisme masih sering terjadi, di mana masyarakat yang berilmu meskipun pada seharusnya mendominasi, namun masyarakat yang tidak berilmu dan tidak berpengetahuan, kurangnya pengetahuan tentang politik ataupun agama, sering cenderung ikut-ikutan dan berprovokasi. Sehingga kejadian kemarin ketika Ade Armando ingin dipukuli dan tidak tahu oknumnya siapa, hal ini tidak bisa dikatakan karena beliau juga turun di jalan dengan statusnya dia sebagai orang publik memang di jalan dia sedang mengeluarkan itu yang jadi alasan sehingga kelompok pro sangat mendukung apa yang terjadi kemarin. Sekarang silakan kelompok kontra, siapa yang jadi juru bicaranya untuk menampilkan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kontra terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Armando melalui demonstrasi
pengeroyokan kepada Ade Armando tidak dapat dibenarkan meskipun kontroversi yang pernah dilakukan. Demonstrasi yang melakukan tindakan anarkis termasuk pelanggaran hukum berdasarkan positif dari rekan kita yaitu KUHP. Selain itu, dalam wawancara dari suatu jurnalis dapat kita ketahui bahwa Ade Armando tidak bertujuan untuk mengganggu, menghalangi ataupun melawan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun kajian-kajian mahasiswa terkait penundaan pemilu, kenaikan minyak goreng ataupun perpanjangan masa periode presiden. Demikian dari penjelasan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus. Intinya kelompok kontra tidak menerima perlakuan kemarin kepada Kang Ade Armando, begitu kan? Oke, sekarang kita memasuki ke tahapan kedua. Atau masih ada mau menambah terkait dengan reasoningnya? Cukup? Cukup ya? Sekarang kepada segmen kedua, kita memasuki yaitu terkait dengan teori apa yang digunakan untuk memberikan solusi terkait dengan tindak kekerasan kemarin. Silakan kelompok pro untuk memberikan solusi dengan teori sosial yang ada, karena kita sosiologi politik. Silakan. Untuk teori yang kami gunakan, yaitu menggunakan, tadi kami sempat menyebutkan mengenai teori aksi kritis saintisme Adorno, di mana masyarakat sering cenderung ikut-ikutan dan terprovokasi terhadap sesuatu yang mudah untuk digoreng-goreng seperti itu. Namun untuk teori selanjutnya yang kami gunakan adalah arus sosial, di mana menurut Durkheim arus sosial merupakan fakta sosial yang tidak menghadirkan diri dalam bentuk yang jelas. Durkheim mencontohkan dengan luapan semangat, amarah, dan rasa kasihan yang terbentuk dalam kumpulan publik, di mana aksi yang kita tahu kemarin adalah aksi yang lumayan besar, dengan basis massa yang lumayan besar, dengan semangat juga yang meluap-luap, di mana kita juga tidak bisa mengkontrol masyarakat, terutama masyarakat yang seringkali tidak mengerti tuntutannya apa, tidak tahu dan tidak mau tahu mengenai apa yang dibawa oleh Ade Armando. Oleh karena itu, dengan teori ini saya membawa bagaimana Ade Armando sebagai seseorang yang tokoh publik, di mana dia sering muncul ke permukaan publik untuk lebih menjaga omongannya, terutama mengenai isu-isu yang sangat sensitif, terutama isu-isu soal suku, agama, dan ras. Intinya teorinya Weber itu bagaimana solusi keluarnya? Supaya tidak hanya bicara begitu atau bagaimana? Si Ade Armando itu bagaimana? Iya. Silakan. Teori aksinya Weber ya. Jadi di mana kita bahas dulu latar belakang Armando. Di sini kan dia sering mengkritik mahasiswa. Oke. Yang dimana dia itu melahirkan sangat sosial pada mahasiswa. Pun puncaknya pada aksi kemarin. Di mana pada basis masa tersebut ini satu pemikiran dari hal kolektif tersebut untuk menghabisi Ade Armando. Karena di mana Ade Armando ini sebelumnya adalah orang yang pro pemerintah, sedangkan mahasiswa ketika ada kebijakan yang salah pasti akan dikritisi. Di sana Ade Armando ini ketika mengkritisi itu tidak melihat faktor sosiologisnya dari mahasiswa tersebut. Karena itu mahasiswa khususnya itu sangat amat benci dengan omongannya. Karena omongannya di sini kita lihat kemarin seperti agama dan lain-lain dari situ. Karena omongannya tidak intelektual. Seperti itu. Terima kasih. Oke, aplaus untuk kelompok itu terkait dengan teori yang ditampilkan. Sekarang kalau pada kelompok kontra, silakan menampilkan teorinya. Nanti yang lain juga bisa membackup untuk memberikan penjelasan. Silakan. Dalam permasalahan kali ini berbeda dengan kelompok pro yang memasalahkan tentang aksi reaksi dari perlakuan tindakan Ade Armando dan reaksi dari mahasiswa. Kelompok kami fokus pada penyelesaian kasus dari tindakan kekerasan tersebut.
Dalam hal ini kami memakai teori struktural fungsional Brodheim. Menurut Brodheim, semua anggota masyarakat Teori apa? struktural fungsional. Nah, Semua anggota masyarakat tidak mungkin memiliki kesadaran moral karena setiap orang berbeda satu sama lainnya tergantung faktor keturunan, lingkungan, fisik, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, merupakan suatu hukum untuk menjaga keteraturan sosial di masyarakat. Dalam hal ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, prinsip dari negara kita yaitu KUHP menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam demonstrasi merupakan pelanggaran hukum. Dengan demikian, penyelesaian dari kasus Ade Armando adalah dengan menyelidiki dan mengadili tindakan kekerasan tersebut untuk menjaga keteraturan sosial agar menumbuhkan kesadaran moral dari masyarakat bahwa tindakan kekerasan dalam demonstrasi merupakan tindakan pelanggaran hukum dan agar tidak ada orang yang melakukan hal tersebut ke depannya. solusinya struktural fungsional. Begitu. Aplaus untuk kelompok. Ada yang mau menambah? Cukup? Oke, ini sudah masuk ke segmen yang kedua tadi. Sekarang memasuki segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga kita akan memberikan kesempatan kepada masing-masing, yaitu silakan membuat pertanyaan yang paling sulit sehingga kelompok lawan itu sampai tidak bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan kalian. Silakan kelompok pro untuk memberikan pertanyaan yang paling sulit. Boleh diwakili oleh yang belum menyampaikan supaya tersebar semuanya bisa menyampaikan gagasannya hasil diskusi kelompok. Silakan. Ade Armando merupakan figur yang bertahun-tahun dikenal menyandang gelar kebal hukum karena dia bertahun-tahun melakukan pelecehan terhadap agama, penistaan terhadap umat beragama. Terlepas dari pelanggaran HAM yang terjadi kepadanya kemarin, sementara seperti yang kita tahu, tindakan sosial itu dinamis. Bagaimana cara pemerintah untuk bisa tetap menegakkan keadilan, sementara masyarakat pada saat kemarin merasa tidak ada keadilan yang diberikan kepada Ade Armando karena itu tadi telah menyandang kebal hukum selama bertahun-tahun. Terima kasih. Aplaus untuk pertanyaan dari kelompok pro. Silakan kelompok kontra untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan tadi. Kalau tidak bisa menjawab langsung fuck. Silakan. Bagaimana negara bisa hadir karena sementara ini rakyat sudah sangat benci karena negara. Nah, itu silakan. Sambil menyiapkan jawabannya, yang menyampaikan pertanyaan silakan. Jadi yang lain menyiapkan jawaban. Pertanyaan dari kelompok kontra silakan dihadirkan. Silakan kelompok kontra untuk memberikan jawaban untuk pertanyaan nanti saja kalau begitu. Jawaban terhadap pertanyaan kelompok pro, silakan. Saya izin juga dari kelompok kami. Jadi gini, kalau misalnya tadi Ade itu dikatakan kebal hukum, apakah Ade itu sebelumnya pernah dilaporkan ke polisi? Jadi kalau misalkan seseorang itu melakukan kesalahan tapi tidak ada yang melaporkan, jadi kan hukum tidak ada. Oke, aplaus untuk kelompok kontra. Ada yang mau menambah? Kalau cukup, maka saya kembalikan kepada kelompok pro. Silahkan untuk menjawab, merespon jawaban tadi. Terima kasih atas jawaban dari kelompok pro. Yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya ketika kita membahas suatu negara, pasti di sana ada yang namanya lembaga komunikasi. Dan di sana dalam undang-undang ITE. Nah, pertanyaan saya lagi kembali kepada kelompok pro. Apakah kita menunggu orang melaporkan terkait Ade Armando ini? Terus gimana
sumbangsi negara ini membuat undang-undang ITE di mana? Padahal kita lihat Ade Armando ini ada tokoh publik di sini. Nah, terus apakah ketika ada isu sosial lagi, warga atau masyarakat ini harus melaporkan dulu? Nah, terus pemerintah ngapain selama ini? Nah itu. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok pro. Dikembalikan lagi pertanyaannya. Silakan dijawab. Wah, silakan. Jadi dalam pelanggaran hukum, dalam mengurus suatu hukum ada yang namanya delik aduan dan delik umum. Pertama-tama delik aduan itu seorang bisa diadili ketika ada yang melaporkannya, berbeda dengan delik biasa yang bisa langsung diadili tanpa ada laporan dari seorang. Nah, pertanyaannya adalah apakah pelanggaran yang dilakukan oleh Ade Armando termasuk delik aduan atau delik umum? Terima kasih. Menurut kalian, menurut kelompok kontra itu aduan atau termasuk mana yang harus perlu dilaporkan atau tidak menurut kelompok kontra? Sepengetahuan saya, UITE merupakan delik aduan. Nah, jadi untuk orang yang merasa tersinggung, terjadi atau dan sebagainya harus melaporkan kepada polisi. Harus ada yang melaporkan, sehingga pertanyaan tadi kurang benar begitu. Iya. Oke, aplaus untuk kelompok kontra. Silakan kelompok pro untuk meresponnya lagi. Ya, terima kasih. Dalam sejarah konflik yang terjadi antara Ade Armando ini terhadap umat Islam. Jadi kita lihat kemarin teman-teman, bahwasanya Ade Armando ini menulis di sebuah Twitter. Tweetnya bahwasanya umat Islam ini seperti selangkangan. Sorry. Maaf. Nah, dan dari situ ketika tadi Mas Yopi tanya ini aduan atau tidak, ada. FPI itu dia 2 kali melaporin tapi ditolak. Nah, di sini makanya itu di sana kita melihat muncullah yang namanya kebal hukum terhadap Ade Armando. Nah, yang saya tanyakan kembali bahwasanya pemerintah ini kemana? Terus kan kebijakan, ketika kita membuat kebijakan harus ada 3 faktor, sosiologis, filosofis, yuridis. Nah, di sini mana sumbangsi pemerintah bagi masyarakat kemana? Ketika isu-isu tokoh publik seperti yang pro pemerintah Ade Armando ini diamkan, dipadamkan, tapi ketika ada mahasiswa yang memberi Jokowi langsung dihabisi oleh pemerintah. Nah, di sini mungkin itu aja. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok pro. Berpindah kepada kelompok kontra. Silakan. Apakah cukup atau masih mau dijawab lagi? Cukup? Mau nambah lagi jawabannya? Aplaus untuk kelompok kontra. Sekarang kesempatan memberikan pertanyaan untuk kelompok pro. Silakan kelompok kontra untuk menyampaikan pertanyaannya terbaik sampai kelompok pro tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Ya silakan. Yang mewakili. Ya biasa. Baru pertama kali jadi baru. Silakan. Yang mewakili. Silakan kelompok kontra untuk menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kan alasan mahasiswa adalah untuk menyampaikan aspirasi dari kumpulan yang harusnya sudah terstruktur, karena itu memutuskan untuk turun ke jalanan. Kenapa bisa terjadi kekerasan terhadap Ade Armando yang saat itu turun ke jalan, yang berarti menandakan bahwa turunnya mahasiswa ke jalan belum terstruktur dengan benar dan hingga katanya masuk penyusupan atau ada pihak lain yang akhirnya membuat mahasiswa menjadi kambing hitam. Jadi pertanyaannya, mengapa kok sampai tersusup? Jadi kekerasan Terjadi sampai kemudian muncul kekerasan.
Begitu? Ada yang mau nambah cukup? Kemudian tambah dari saya, terlepas dari Ade Armando dan kepala hukum yang dimilikinya, bukankah tetap melakukan tindak kekerasan tersebut adalah tindakan pelanggaran hukum, dan mengapa kelompok pro mendukung tindakan itu? Oke, aplaus untuk kelompok kita. Pertanyaannya 1 sampai 2 dan mematikan. Silakan kelompok pro untuk menjawabnya. Oke. Untuk pertanyaan pertama yang disampaikan Bang Indonesia tadi mengenai bagaimana di aksi demo ini bisa tersusup dengan penyusup-penyusup seperti itu sehingga terjadilah aksi kekerasan. Perlu kita ketahui dalam aksi demo itu tuh sebenarnya ada manajemen aksi di mana di mana mahasiswa melalui kemarin aliansi-aliansi mahasiswa itu sudah berkumpul bersama, juga sudah menentukan siapa yang jadi penanggung jawab, siapa yang menjadi korlap dan sebagainya. Tapi dengan basis massa seperti itu, sebanyak itu, tidak ada yang bisa menjamin tidak ada penyusup. Karena pada saat ini juga aksi demo itu kadang-kadang bisa disusupi dengan mudah dengan menggunakan almet ataupun identitas lain. Juga masyarakat di sekitar gedung DPR juga pasti bisa datang dengan mudah ke tempat itu untuk melakukan aksi demo. Seperti kita tahu juga aksi demo itu kadang-kadang didampingin oleh aliansi dari masyarakat seperti dari buruh dan dari manapun. Untuk pertanyaan yang kedua dari Mas Yogi, tadi pertanyaannya apa? Lupa. Oke, terlepas dari kontroversial dan kebang hukum yang dimiliki oleh Ade Armando, balik lagi kepada sosiologi kita, di mana masyarakat kita tidak bisa menahan arus masyarakat, arus pemahaman masyarakat, pemikiran dan tindakan masyarakat. Hal ini seperti kita tidak bisa menahan arus dari masyarakat, di mana masyarakat punya pemikiran dan juga punya aksi tersendiri seperti itu. Jadi meskipun aksi kekerasan dimanapun pasti merupakan kesalahan, tapi masyarakat pada titik akhirnya melakukan kekerasan bukan tanpa alasan, pasti karena suatu kejadian-kejadian yang sudah ada di sebelum-sebelumnya dan tidak terselesaikan. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok pro. Sekarang apakah kelompok kontra menerima alasan tersebut? Cukup? Atau mau menambah mengembalikan bahwa jawabannya mungkin dianggap masih mentah, lemah? Bagaimana? Cukup? Aplaus untuk kita bersama. Jadi itulah lika-liku kelompok pro dan kontra berdiskusi tentang bagaimana kasus kemarin yang ada hubungannya dengan demokrasi, pembangunan demokrasi. Tetapi kita belum ada kesimpulan. Silakan sekarang adalah masing-masing memasuki segmen terakhir, closing statement. Apakah kelompok pro tetap sesuai dengan pendiriannya? Apakah kelompok kontra sesuai dengan pendiriannya? Silakan kelompok pro untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ya, di sini dari kelompok kami tetap berada di pihak pro karena sudah dijelaskan sama Kanista, tapi saya narasikan kembali boleh Pak? Boleh sih. Terkait teori yang dikemukakan Durkheim, kan masyarakat itu kan dibagi jadi dua ya, ada yang solidaritas mekanik sama yang organik. Nah, kalau kita lihat kondisi masyarakat Indonesia itu masih terlihat sangat mekanik lah, kita masih mempunyai nilai-nilai yang sama. Nah, menurut katanya Durkheim, kalau suatu masyarakat itu memiliki nilai-nilai yang sama, terus ada seseorang yang ingin mengubah nilai tersebut, masyarakat itu akan bergabung secara kolektif untuk menentang nilai-nilai yang ingin diubah tersebut. Nah, kalau kita lihat dari
narasi yang diutarakan oleh Arman, siapa namanya? Adi Armando. Itu kan banyak sekali ya. Bukan Arman Maulana loh ya. Banyak sekali narasi-narasi yang bertentangan dengan nilai-nilai suatu kelompok. Akhirnya kelompok ini berkumpul dan tercipta arus sosial atau amarah yang mereka itu amarahnya sama. Kita sama-sama menolak nilai-nilai yang dikasih oleh Adi Armando. Akhirnya ya maklum digebukin. Ya terima kasih, makanya kita tetap dulu ya teman-teman. Ya. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok pro. Closingnya sekarang kelompok kontra. Kesimpulannya bagaimana? Silakan. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi yang lain. Kami dari kelompok kontra tetap menolak tindakan kekerasan yang dilakukan ke Armando, tapi kami mengakomodir alasan yang dilayangkan oleh kelompok pro bahwa memang kontroversi yang dilakukan Adi Armando dan kebal hukum yang dimilikinya adalah hal yang pantas untuk membuat masyarakat marah ataupun melakukan tindakan anarkis karena mereka sudah tidak menahan kesabaran atas pelecehan dan penghinaan terhadap nilai-nilai yang mereka miliki. Dengan demikian, kami memaklumi tindakan kekerasan tersebut, tapi proses penyelidikan dan pengadilan tetap harus dilaksanakan karena harus merupakan tindakan pelanggaran hukum. Oke, aplaus untuk kelompok kontra. Jadi kelompok kontra setuju dengan kelompok pro, tetapi proses hukum harus tetap berjalan. Begitu kelompok kontra? Oke. Teman-teman, itulah terkait dengan diskusi kita. Diskusi yang sebetulnya ini adalah kelas sosiologi politik pertemuan ke-10. Kebetulan bersamaan dengan sebuah kasus kemarin. Jadi temanya sama, yaitu bagaimana menghadirkan pemilu dan demokrasi. Dan kebetulan pada sekitar bulan-bulan ini atau mulai awal Februari kemarin muncul perpanjangan presiden, maksudnya wacana yang dikembangkan oleh elit politik yang selanjutnya hal itu menjadi tidak masalah karena itu adalah diskursus. Tetapi pada suasana demonstrasi kemarin menolak penundaan pemilu akhirnya muncul dan kesimpulan sudah ada. Kami sebagai fasilitator atau dosen kalian semuanya mencoba menerima apa yang menjadi keputusan kalian semuanya. Di kelas ini adalah kelas yang sifatnya netral. Siapapun boleh berbicara A, B, C, D selama kalian bisa memberikan pertama alasan atau reasoning. Apa alasan kalian? Sehingga tidak cukup asal mendukung, asal sebagai supportnya, bukan, tetapi ada reasoningnya. Intinya orang lain kemudian bisa menerimanya. Sesudah itu yang perlu ditampilkan adalah teori sosial apa, teori sosiologi apa yang bisa digunakan untuk memberikan solusi tadi. Disitulah kalian sebagai calon-calon sosiolog perlu memahami, tidak cukup memahami, tapi selanjutnya mempraktekkan teori tersebut pada sebuah kasus atau bahkan fenomena yang terjadi. Kalau Adi Armando itu adalah sebuah kasus, tetapi kalau ngomong tentang demonstrasi itu sudah menjadi fenomena. Selanjutnya yang menjadi langkah adalah keputusan terakhir. Sesudah terjadi dialektika yang pro dan kontra, kalau saya berharap kalian semuanya itu adalah orang yang sangat welcome terhadap siapapun pendapatnya, siapapun yang ngomong, selama itu bisa dipertanggungjawabkan.
keputusan terakhir di kalian semuanya. Di negara demokrasi memang siapapun berhak untuk ngomong, tetapi ngomongnya harus bertanggung jawab. Kesimpulan itu adalah kesimpulan yang menjadi keputusan kalian semuanya, tetapi kalau keputusan itu adalah tidak sesuai dengan apa yang menjadi taruhlah regulasi atau apa yang menjadi aspirasi masyarakat atau tidak sesuai dengan berbagai amanah, salah satunya amanah reformasi 98, maka hal itu akan ditentang dilawan. Salah satunya adalah kelompok mahasiswa. Ya, kita pada tema ini tidak ngomong tentang demonstrasinya mahasiswa, tetapi ngomong tentang kasus bagaimana Bang Ade Armando kemudian dihajar oleh sebagian orang. Nah, solusi terkait dengan hal itu tadi selanjutnya kelompok kontra kemudian menerima apa yang disampaikan oleh kelompok pro, tetapi proses hukum harus berjalan, itu benar. Jadi teman-teman, siapapun kalian, mahasiswa ataupun pelajar ataupun masyarakat umum, ketika akan melakukan sesuatu harus bisa bertanggung jawab, harus siap mempertanggungjawabkan diri. Meskipun menurut kalian itu benar, benar itu belum tentu benar di mata hukum. Benar perspektif manusia belum tentu benar di mata hukum. Jadi kalau misalkan ada sebuah pengaduan, kita masih ingat pada waktu pelajaran sosiologi hukum dulu, semua orang itu seharusnya di mata hukum itu equal before the law. Seharusnya semuanya sama. Tetapi mungkin menurut kalian sebagian ada yang sebagian diperhatikan oleh para penegak hukum, sebagian kemudian diabaikan oleh para penegak hukum. Maka kalian harus bersabar. Caranya, kalau memang ada gedem-gedem begitu, jangan sampai diajar habis begitu. Proses hukum saja. Adapun selanjutnya seperti kemarin yaitu ya sebetulnya kita kasihan terhadap teman-teman itu ya. Teman-teman itu sebetulnya dalam pikirannya itu ada sesuatu kebenaran atau yang ingin diperjuangkan, tetapi caranya yang tidak benar. Sehingga sangat mungkin ketika hal ini diproses, maksudnya proses hukum berjalan, kasihan teman-teman tadi. Kecuali kemudian yang mengajari itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang pasti dalam sosiologi politik kalian perlu belajar tentang dramaturgi. Dramaturgi sering ditampilkan oleh tokoh-tokoh politik. Apakah Bang Ade Armando itu dramaturgi atau tidak? Kalian juga bisa menilai sendiri. Di satu sisi katanya sangat antipati, tetapi di sisi yang lain kemarin katanya mendukung terkait demonstrasi mahasiswa. Itu tema sendiri, kasus hukum tema sendiri. Sosiologi politik memberikan solusi untuk itu semuanya. Semoga bermanfaat diskusi kita hari ini. Yang lebih penting adalah kalian bisa mempraktekkan teori sosial terhadap kasus dan fenomena sosial yang ada. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.